Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, berjumpa lagi dengan saya Zar Makkah dalam YouTube channel Matematika Menjadi Mudah. Kali ini adik-adik sekalian, saya akan membuat sebuah video bagaimana caranya menemukan. Jadi nanti kita akan menemukannya adik-adik sekalian, menemukan garis polar. Oke. Garis polar pada lingkaran. Oke, jadi ini lingkarannya nanti apakah pusatnya 0,0 atau pusatnya di titik tertentu yaitu A, B atau pada persamaan umum lingkaran ya. Oke. Nah, sekarang seperti apa itu peta konsepnya ya. Oke, kita coba lihat peta konsepnya. Garis polar itu seperti apa? Perhatikan ya, adik-adik semuanya. Misalnya ada sebuah lingkaran, anggaplah ini sebuah lingkaran yang pusatnya di sini, anggaplah pusatnya di titik 0,0. Terus di luar lingkaran ada sebuah titik. Sebutlah namanya adalah titik P. Ini ya, kita tulis titik P, yaitu koordinatnya XP, YP. Nah, masalah terakhirnya sebetulnya, anakku sekalian, bagaimana caranya menentukan persamaan garis singgung lingkaran melalui titik P ini. Terus garis polar, apa fungsinya di sini? Sebelum kita menemukan garis singgung lingkaran dengan mudah yang melalui titik P ini, terlebih dahulu harus kita mencari garis polarnya. Karena dari garis polar itulah kita bisa menentukan dengan sangat mudah garis singgung tadi. Oke, misalnya saya tentukan sekarang garis singgungnya ya, yang melalui titik P ini. Seperti apa itu? Misalnya saya gambarkan dengan warna putih atau warna merah. Oke, warna merah ya. Anggaplah misalnya garis singgungnya itu ini dia ya. Oke. Nah, ini garis singgung 1. Karena dari titik P ini adik-adik sekalian bisa kita buat 2 garis singgung. Oke, garis singgung yang lainnya lagi, yang mana itu? Ini ya. Nah, oke. Nah, sekarang adik-adik sekalian, titik P itu sebutlah di sini ya. Inilah titik P. Nah, ini titik P. Nah, nanti tujuan terakhirnya itu adik-adik sekalian, kita akan menemukan juga persamaan garis singgung lingkaran. Sebutlah garis singgung 1, ini garis singgung 2. Terus yang mana garis polarnya? Nah, garis polarnya adik-adik sekalian, saya kasih warna putih ya, warna putih. Nah, oke, warna putih. Perhatikan. Sebelum kita temukan garis polar. Nah, ini adalah sebuah titik tertentu yang merupakan garis singgung lingkaran. Setelah dibuat garis singgungnya tadi yang melalui titik P di luar lingkaran ya ini. Nah, ini namanya titik singgung lingkaran. Nah, itu terjadi akibat garis yang kita buat tadi melalui titik P dan menyinggung lingkaran. Nah, sebutlah ini adalah titik A. Oke. Dan ini adik-adik sekalian adalah titik B. Titik ini terjadi akibat garis singgung 1 ini yang kita buat yang melalui titik P dan menyinggung lingkaran. Oke, jelas ya? Nah, sekarang garis polar itu yang mana? Garis polar itu adik-adik sekalian adalah garis yang melalui kedua titik singgung tadi, yaitu dari titik A dan titik B. Dan harus kita yakini bahwa titik A dan titik B ini adalah titik singgung yang timbul karena garis yang dibuat tadi yang melalui titik P dan menyinggung lingkaran. Oke. Kita buat garis polarnya ya, ini dia. Oke. Nah, ada deh sekalian.
Inilah garis polar. Yang ini adalah disebut dengan garis polar. Tidak apa-apa. Garis polar atau garis kutub. Bagaimana persamaannya garis polar ini, garis kutub ini, adik-adik sekalian? Itu jika titik P ini adalah koordinatnya XP, YP di luar lingkaran, maka garis polarnya adalah XPX ya ditambah YP, Y sama dengan R kuadrat. Jika persamaan lingkaran ini adalah persamaan lingkaran yang pusatnya 0,0 dan berjari-jari R ya. Jadi ini adalah persamaan lingkaran yang pusatnya 0,0 dan berjari-jari R, sehingga garis polarnya adalah ini. Ini nanti tujuan kita bagaimana caranya menemukan garis polar ini. Ya, adik sekalian, jelas ya, yang mana yang dimaksud dengan garis polar dan yang mana yang tujuan akhir kita juga dalam mempelajari garis polar ini adalah menentukan dua garis singgung ini. Sebagai tujuan lanjutan, adik-adik sekalian, andaikan titik singgung ini adalah di titik A, itu adalah X1, X2 ya, kita sebut X2, Y2, kenapa? Karena ini garis singgung 2 tadi. Maka ini garis singgungnya adik-adik sekalian yang akan kita tentukan juga nanti adalah jawabannya ini X2, X tambah Y2, Y sama dengan R kuadrat. Dan jika di titik B ini adalah titik X1, Y1, maka garis singgungnya ini juga adalah garis singgung pertama itu adalah X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Tapi ini nanti pada video pembelajaran kedua ya, menentukan ini. Ini yang sekarang yang harus kita ketahui, bagaimana caranya menemukan garis polar ini, XP kali X ditambah YP kali Y sama dengan R kuadrat jika titik yang dilalui oleh garis singgung itu adalah titik P dengan koordinat XP, YP di luar lingkaran. Terus menonton video ini adik-adik sekalian, karena saya akan jelaskan dengan sangat detail pada slide berikutnya. Sebelum saya lanjutkan adik-adik sekalian, jangan lupa video ini di-share kepada teman-temannya supaya memberikan manfaat yang lebih banyak kepada orang lain, dan juga di-subscribe ya, supaya channel ini terus berkembang. Baik, adik-adik semuanya, silakan diperhatikan. Saya akan menunjukkan bagaimana caranya menemukan garis polar ya. Yang pertama adik-adik sekalian, kita buat lingkaran dulu ya. Saya buatkan lingkaran. Ini adalah lingkaran yang pusatnya 0,0, jadi di sini titik 0,0. Kemudian lingkaran ini adalah berjari-jari R. Kalau misalnya adik sekalian saya tuliskan persamaan lingkaran ini adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian adik sekalian, saya akan tentukan sebuah titik, misalnya titik P ada di sini ya, koordinatnya adalah XP, YP. Nah sekarang saya akan membuat persamaan garis singgung yang melalui titik P. Adik-adik sekalian, saya buat dengan warna merah ini ya. Ini ini garisnya, garis singgung yang pertama. Adik-adik sekalian, karena garis singgungnya nanti pasti ada dua. Garis singgung yang kedua, sepertinya ini kita hapus dulu ini. Tidak bagus tempatnya ini ya.
buat dulu garis singgungnya warna merah. Oke. Ya, ini adalah garis singgung yang kedua. Ini adalah garis singgung pertama. Ya, adik-adik sekalian, saya perlu tuliskan kembali bahwa lingkaran ini adalah pusatnya 0,0 dan berjari-jari R. Persamaannya adalah seperti ini ya. Oke, saya tuliskan di sini. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, adik-adik sekalian, inilah titik P ya. Oke, ini kita kasih warna putih. Inilah titik P yang merupakan koordinat daripada P ini XP, YP. Oke, adik-adik sekalian. Nah, sekarang garis polarnya adalah ini ya. Nih. Saya buat dengan warna biru. Ini. Ini adalah garis polarnya, adik-adik sekalian. Oke. Nah, ini adalah garis polar. Nah, sekarang bagaimana caranya menemukan ini? Nah, kita berikan dulu nama titiknya, misalnya di sini adalah titik A dan di sini adalah titik B. Adik-adik sekalian, kalau kita membuat sebuah garis lurus yang ditarik dari titik pusat menuju ke titik singgung, maka garis itu tegak lurus dengan garis singgung. Oke, adik-adik sekalian, kemudian yang ini juga kita buat. Nah, ini juga tegak lurus dengan garis singgung. Nah, untuk menemukan persamaan garis polar ini, adik-adik sekalian, silahkan diperhatikan ya. Yang pertama, kita buat dulu ini ya, persamaan lingkarannya. Yang pusat 0,0 itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, yang kedua adik-adik sekalian, kita buat juga sebuah persamaan lingkaran yang pusatnya di titik P dan berjari-jari AP. Nah, ini saya perbaiki dulu ya, posisinya ini titik P karena terlalu jauh ini. Oke, ini kita tulis titik P di sini saja ya. Oke, titik P XP, YP. Oke. Nah, untuk menemukan garis polar ini adik-adik sekalian, kita buat sebuah lingkaran lagi yang titik pusatnya adalah di titik P. Ini ya. Oke, di titik P dan berjari-jari AP. Ini ya. Oke, jadi lingkarannya yang ini adik-adik sekalian ya. Oke, diperhatikan ini. Saya buat lingkaran yang sederhana. Oke. Nah, persamaannya ini adik-adik sekalian adalah X dikurang XP kuadrat ditambah Y dikurang YP kuadrat sama dengan R kuadrat. R-nya adalah AP. Nah, oke. R-nya adalah AP. Atau boleh juga BP. Sama saja ini ya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk kita menemukan lagi panjangnya ini AP? Ya, panjangnya ini AP. Karena, ya begini adik-adik sekalian, karena garis polar adalah perpotongan antara lingkaran yang berjari-jari R dan berpusat di titik 0,0 dengan lingkaran yang berpusat di titik P dan berjari-jari AP. Ini ya. Nah, oke, kita sebut saja ini adalah persamaan 1 dan kita sebut ini adalah persamaan 2. Karena garis polar itu adalah perpotongan ya. Perpotongan. Nah,
persamaan 1 dan 2. Nah, oke, jadi persamaan 1 dan 2. Nah, adik-adik sekalian, perlu kita cari dulu panjangnya AP ini ya. AP sama dengan berapa? Oke. Untuk menemukan panjangnya AP, ini ya, AP kuadrat. Ini sama dengan berapa? Perhatikan segitiga. Ini saya kasih warna merah saja ya. Oke. Perhatikan segitiga OAP ya, ini ya. Oke, saya buat di sini. Ini OAP. Ini saya kasih arsir ya. Oke, ini segitiganya. Oke. Tentu di sini berlaku teorema Pitagoras, yaitu AP kuadrat, karena ini adalah segitiga siku-siku di A. AP kuadrat tentu sama dengan OP kuadrat dikurang OA kuadrat. Nah, sehingga AP kuadrat ini sama dengan OP. OP kuadrat ini adik-adik sekalian jarak dari titik O ke titik P. Tentulah hasilnya XP dikurang 0 kuadrat ditambah YP dikurang 0 kuadrat. Oke ya, selesai ya panjang ini. Kemudian ini dikurang. Ini dikurang dengan OA. OA itu adalah R ya. Jadi kita tulis R kuadrat. Nah, inilah panjangnya AP kuadrat adik-adik sekalian ya. Oke. Nah, adik-adik sekalian, AP kuadrat ini telah kita temukan. Sehingga kita boleh substitusikan AP ini kuadrat ke sini adik-adik sekalian ya. Oke. Sehingga didapat, setelah disubstitusi didapat X dikurang XP kuadrat ditambah Y dikurang YP kuadrat sama dengan AP kuadrat. AP kuadrat sama dengan ini adik-adik sekalian ya. Oke. Ini XP dikurang 0 kuadrat ditambah YP dikurang 0 kuadrat dikurang R kuadrat. Oke. Sama dengan kalau ini saya jabarkan adik-adik sekalian, saya jabarkan ini didapat X kuadrat dikurang 2 kali XP kali X ditambah XP kuadrat ditambah Y kuadrat. Sekarang saya pindah ke sini ya, Y kuadrat dikurang 2 kali YP kali Y ditambah YP kuadrat sama dengan ini sendiri adik-adik sekalian, XP dikurang 0, X sama dengan SP dikuadratkan ya, jadinya XP kuadrat. Oke, ditambah kemudian ini adalah YP kuadrat dikurang R kuadrat. Oke, sekarang saya sederhanakan ya. XP kuadrat ini XP kuadrat habis dengan ini ya, XP kuadrat. Kemudian YP kuadrat ini YP kuadrat habis dengan ini. Nah, sekarang tinggallah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini ya. Kemudian ini X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2 kali XP kali X dikurang 2 kali YP kali Y sama dengan min R kuadrat. Nah, adik-adik sekalian, coba sekarang perhatikan nilainya yang ini, adik-adik sekalian, X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat ya. Ini X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi nilai ini substitusi ke sini ya, adik-adik sekalian, didapat. Oke, maka X kuadrat tambah Y kuadrat ini adalah R kuadrat dikurang 2 XP kali X dikurang 2 kali YP kali Y sama dengan min R kuadrat. Nah, adik-adik sekalian, didapatlah
Ini min 2xp kali X dikurang 2YP kali Y itu sama dengan min R kuadrat dikurangi lagi dengan R kuadrat didapat juga min 2R kuadrat. Oke, nah sekarang kedua ruas, ini kedua ruas dibagi dengan min 2. Oke, dibagi dengan min 2. Nah, didapat berapa? Nah, hasilnya adalah XP kali X ditambah YP kali Y sama dengan R kuadrat. Nah, inilah hasil perpotongan antara lingkaran yang berpusat di 0,0 dengan jari-jari R dan lingkaran yang berpusat di titik P, XP, YP berjari-jari dengan AP tadi ya, adik sekalian. Oke, jadi kita sekarang sudah menemukan persamaan garis polar, yaitu XP kali X ditambah YP kali Y sama dengan R kuadrat jika titik P itu adalah koordinatnya adalah XP, YP di luar lingkaran. Oke, adik-adik sekalian, demikianlah caranya menemukan garis polar. Sangat gampang ya? Ya, oke, coba kita lihat contohnya. Contoh 1 ya. Tentukanlah garis polar lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 jika dibuat garis singgung lingkaran yang melalui titik P yaitu di 3,4 misalnya ya. Oke. Nah, oke, sekarang kita jawab. Oke, saya jawab. Nah, kalau kita mau jawab, ingat adik-adik ya, sekali ini adalah persamaan lingkaran yang pusatnya di titik 0,0 dan ini adalah titik P di luar lingkaran. Ya, pertama kita uji, benarkah ini di luar lingkaran? Bagaimana caranya kita uji? Kita tinggal substitusi saja. Maka hasil ujinya didapat 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Apakah ini benar? Lebih daripada 4, ya. Oke, ini 9 tambah 16 adalah 25, 25 benar lebih dari 4 ya, berarti ini benar di luar. Dengan demikian jawabannya adalah XP kali X ditambah YP kali Y sama dengan R kuadrat. Nah, sekarang XP-nya yang mana dari sekalian? Ini adalah XP dan ini adalah YP. Jadi kalau begitu jawabannya adalah 3X ditambah YP-nya adalah 4. 4Y sama dengan R kuadrat sama dengan berapa? Sama dengan 4. Ya, oke, gampang adik-adik sekalian? Oke, gampang. Inilah jawabannya. Kalau misalnya adik-adik sekalian, kita mau gambar, saya gambarkan faktanya seperti ini ya. Misalnya ini adalah misalnya ini sebuah koordinat kartesius, ini sumbu Y. Ini adalah sumbu X, adik-adik sekalian, ini sumbu X, dan di sini adalah titik 0,0. Ini adalah persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari 2. Misalnya kalau saya tentukan di sini 1, di sini 2, oke, 1, di sini 2, maka lingkarannya adalah seperti ini, adik sekalian, oke, yang gambar yang sederhana. Kemudian titik P tadi itu adalah 3,4, berarti di sini misalnya 3, 4. Nah, oke, disinilah
titik P. Nah, di sini 3,4. Nah, coba sekarang kalau saya gambarkan kira-kira garis singgungnya, ya anggaplah seperti ini adik-adik sekalian ya. Aduh, kurang lurus. Kita hapus saja. Oke, kita buat yang benar-benar lurus. Nah, anggaplah ini garis singgungnya ya. Oke, garis singgung 1, anggaplah ini garis singgung 2. Dan garis polarnya yang mana? Ini ada di sekalian ya. Oke, ini adalah garis polarnya. Oke. Nah, kalau misalnya adik-adik sekalian, kita mau tentukan ini adalah garis polarnya. Oke, ini adalah garis polarnya. Yang ini adalah garis polarnya adik-adik sekalian. Pada diagram Cartesius bisa juga kita tunjukkan dia memotong sumbu X di mana, sumbu Y di mana. Kalau kita perhatikan, kalau X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 4/4. Nah, benar di sini ya, oke. Oke, di sini adalah 4/4, 1. Titik potong sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Nah, berarti 3X sama dengan 4, berarti X-nya sama dengan 4/3. Nah, di sini ada di sekalian itu adalah titik 4/3,0. Kalau di sini tadi adalah titik 0,1. Ini adalah garis polar. Ya, benar ya adik-adik sekalian. Seperti itulah penjelasan tentang garis polar. Ini adalah contoh soal lingkarannya yang pusatnya 0,0. Oke, coba kita lihat lagi lingkaran yang pusatnya di titik bukan 0,0. Ya, kita lihat ya. Contoh 2. Oke, tentukanlah persamaan garis polar lingkaran. Garis polar lingkaran, misalnya X dikurang 2 kuadrat ditambah Y tambah 1 kuadrat sama dengan, misalnya sama dengan 9. Jika dibuat garis singgung melalui titik berapa ya, misalnya anggaplah titik P nya itu adalah 6,2. Oke, 6,2. Oke, sekarang kita jawab. Oke, jawab. Nah, sebelum kita jawab lebih jauh adik-adik sekalian, ya kita lakukan dulu uji seperti tadi ya. Menguji tentang apa? Kita uji titik P ini apakah benar terletak di luar lingkaran atau tidak. Oke, kita substitusi. Didapatlah 6 dikurang 2 kuadrat ditambah 2 tambah 1 kuadrat. Bagaimana dengan 9? Benar atau tidak? Lebih dari 9. Oke, ini 6 dikurang 2, 4. 4 pangkat 2, 16. 16 tambah 3 pangkat 2, 9. Benar ya, lebih dari 9. Artinya, lebih dari 9 berarti ini di luar. Oke. Nah, karena yang ditanyakan adalah garis polarnya, ini ya. Oke, garis polar, maka persamaannya ini, garis polarnya adalah sesuai tadi ya, XP dikurang A kali X dikurang A ditambah YP dikurang B kali Y dikurang B sama dengan R kuadrat. Nah, XP-nya berapa ya sekalian? XP-nya adalah 6. Ya. Jadi 6 dikurang A. A-nya berapa? Ini ya. Ini. Oke, 2 kali X dikurang 2 ditambah YP yang mana? YP ini sama dengan 2. Oke, 2 dikurang B. B-nya berapa? Ini dia B-nya ya, min 1. Oke. Nah, kali Y
sama tambah 1 sama dengan R kuadrat. R kuadrat sama dengan berapa? Sama dengan 9. Nah, oke, sama dengan 9. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan. Maka didapat 6 dikurang 2, 4. Kali X dikurang 2, ditambah 3, kali Y tambah 1, sama dengan 9. Oke, saya kalikan masuk. Jadi 4 kali X, 4X, kemudian dikurang 8, ditambah 3Y, ditambah 3, sama dengan 9. Garis polarnya adalah 4X ditambah 3Y, sama dengan berapa? 9 tambah 8, 17. 17 dikurang 3 adalah 14. Oke, ini adalah garis polar. Oke, saya kira adik-adik sekalian tidak perlu lagi saya gambarkan faktanya. Yang jelasnya seperti inilah garis polarnya. Oke, kita kasih lingkaran. Nah, ini dia garis polarnya ya. Ya, saya kira penjelasan saya sudah sangat detail. Saya percaya adik-adik semuanya sudah paham tentang garis polar. Karena garis polar ini sangat kita butuhkan dalam menentukan garis singgung lingkaran yang melalui titik di luar lingkaran. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.